Yang lain ada? Tanya apa? Oke. Attention please. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya kami di sini akan menjelaskan materi mengenai Soelenterata. Kalau bahasa di sini. Nama siapa aja nama? Dengan anggota yaitu dengan saya sendiri Nurul Aini Ramadhani. Saya Ayu Aulia Lestari. Saya Suci Jenwasa Putri. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai ciri-ciri Soelenterata. Yang pertama adalah hewan berongga yang disebut dengan gastrovaskular yang bertugas sebagai usus dan pengedar zat makanan. Yang kedua, memiliki tentakel dan penyengat yang disebut dengan nematosis. Yang ketiga, hanya ada 2 lubang berfungsi sebagai mulut. Yang keempat adalah hidup di dalam air. Yang kelima, tubuh berbentuk simetris radial, tidak berkepala, dan dinding terdiri atas 2 lapisan diploblastik, yaitu ada epidermis dan gastrodermis. Yang keenam, bentuk tubuh Soelenterata ada 2 macam, yaitu polip berbentuk tabung, dan yang kedua adalah medusa yang berbentuk payung. Yang ketujuh, bagian reproduksi yaitu aseksual dan seksual. Aseksual artinya adalah pembentukan tunas pada polip, sedangkan seksual pembentukan gamet pada medusa. Berikut adalah fungsi-fungsi yang disebutkan tadi. Yang pertama adalah tentakel yang berfungsi sebagai menangkap mangsa dan memasukkannya ke dalam mulut. Tentakel memiliki kinidosit dan kinoblas. Yang kedua adalah tiap kinidosit. Silakan K-nya, nidosit, nidoblas. Yang kedua adalah klasifikasi Soelenterata, yaitu adalah hidrozoa, hewan air. Yang pertama, bentuk tubuhnya selalu polip. Yang kedua, terdiri dari hidra, hidup di air tawar, hermafrodit, sistem saraf difusi atau sel saraf tersebar, dan Obelia geniculata, hidup di laut, bermetagenesis, hidup berkoloni. Oke. Sudah gantian dulu, gantian Ayu atau Cici. Baiklah, untuk ciri klasifikasi yang kedua akan disampaikan oleh Ayu Aulia Lestari. Salam. Kalau bisa lihat audiensi ya, tidak audiensi enggak, karena audiens lihat juga ya. Baiklah, saya akan menyambung penjelasan dari Nurul Aini Ramadhani tadi. Klasifikasi Soelenterata selanjutnya yaitu Scyphozoa atau hewan mangkuk. Ciri-cirinya itu bentuk tubuh selalu medusa, yaitu berenang bebas. Fase dari Soelenterata yang berenang bebas, sedangkan fase menempelnya disebut dengan fase polip. Kemudian beralat kelamin terpisah. Contoh dari Scyphozoa itu atau hewan mangkuk yaitu Aurelia atau ubur-ubur. Next. Kemudian klasifikasi selanjutnya ada Anthozoa atau hewan bunga. Berbentuk polip, yaitu menempel pada permukaan. Ini meliputi anemon laut dan karang. Kemudian yang kedua, dia gastrovaskular. Maksud dari gastrovaskular ini adalah satu lubang pada Anthozoa itu berfungsi sebagai tempat masuk dan keluarnya makanan. Jadi ada satu lubang, tidak seperti pada manusia. Kemudian berongga 6. Gastrovaskular itu dibagi jadi berongga 6, yaitu Metridium, Marginatum, Mawar laut, Fungia patella, Acropora. Kemudian ada juga berongga 8, contohnya Expegalula antipates, akar bakar, Alcyonium, dan Caranthilum. Ini gambar. Nah, dan Untuk Leora ya. Terus. peranan Soelenterata. Hewan ubur-ubur atau Aurelia itu dibuat menjadi tepung ubur-ubur yang diolah menjadi bahan kosmetik atau kecantikan. Kejam. Kemudian selanjutnya di Jepang ubur-ubur tuh dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Kemudian yang bagian apa lagi? Yang bagian karang atau animal lautnya. Itu ada karang atol, karang pantai, dan karang pakarang dapat melalui pantai dari abrasi air laut. Air laut ya. Selanjutnya ada karang itu juga digunakan sebagai tempat persembunyian
mengerjakan ikan. Iya, ada Nemo. Selesai. Tak tahu aja. Kan dia peranannya. Ini kayak kelasnya. Kelasnya dulu. Ya, sampaikan lagi, tambahkan lagi. Ayo. Sekian yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan oleh Suci. Dinaikkan aja yuk, slide-nya Baik naikkan aja. teman-teman, Suci akan melanjutkan penjelasan dari Ayu tadi. Simak ya. Suci akan menjelaskan cara reproduksinya. Cara reproduksinya itu terbagi dua. Yang pertama itu secara aseksual. Kan ada dua, seksual dan juga seksual. Ya. Yang aseksual itu terjadi melalui pembentukan tunas atau peluncur, misalnya pada hidra, atau bisa juga membelah diri secara longitudinal, misalnya pada anemon. Tunas yang terbentuk itu dilepaskan dan tumbuh menjadi individu baru di tempat lain. Sementara itu, reproduksi secara seksual itu terjadi melalui tumbuhan ovum sperma untuk membentuk larva bersilia yang disebut planula. Misalnya pada ubur-ubur kuping atau Aurelia. Larva yang terbentuk akan berenang di dalam air, kemudian melekat di tempat yang cocok untuk membentuk polip atau hidra. Polip tersebut akan atau kemudian akan membentuk segmen-segmen seperti cakram atau bentuk medusa. Setiap cakram itu akan membentuk flagella, kemudian melepaskan diri dari tubuh induk dan berenang ke dalam air. Cakram yang berbentuk medusa itu selanjutnya tumbuh dan berkembang menjadi ubur-ubur dewasa. Nah, begitu cara reproduksi. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Oleh karena itu kami menampung pertanyaan untuk melengkapi dari kekurangan yang kami jabarkan. Adakah dari teman-teman yang ingin bertanya? Iya, ini sebagai referensi lain. Referensi lain dari Soelen Terata. Ini ya, teleponnya. Ya, ini waktunya. Pedra, Aurelia ini ya. Nanti bagi yang mau ada yang bertanya tentang ini seperti hidupnya, dari hidupnya begini. Nah, ini ya. Ada yang polip, ada ya. Medusa. Coba silakan dilanjutkan dengan tanya jawab. Kan ubur-ubur itu kan dia berenang pakai apa lah tuh pokoknya itu tuh kaki, tangan atau apa? Ayo. Medusa itu pose di mana hewan Solenterata itu bergerak. Yang ditanya itu adalah ubur-ubur. Jadi yang bergerak pada ubur-ubur itu adalah tentakelnya, sesuai pada gambar. Apakah semuanya tentakel semuanya? Coba jelaskan. Ini tentakelnya digunakan sebagai alat gerak. Kemudian ada gastrovascular cavity. Ini tuh yang digunakan sebagai alat pencernaannya. Kemudian ada mouth, mulutnya, tempat dia makan. Ada mesoklea. Apa sih? Bagian lapisan tengah. Terus? Ada endoderm, lapisan dalamnya. Ya. Ectoderm, lapisan luarnya. Ya. Jadi intinya yang digunakan untuk bergerak pada ubur-ubur itu namanya tentakel. Tapi hanya pada fase medusa, sedangkan pada fase polip dia tidak bergerak. Apakah nggak bergerak dia pada fase polip? Tidak. Tuh, itu dia punya. Dia punya, tapi dia Tapi itu menempel. maksudnya menempel pada supra. Dia bergeraknya hanya di situ aja. Dia tidak berenang bebas. Tidak berenang bebas, ya. Kenapa orang mau bertanya nih? Seperti yang kita tahu kan, kulit ubur-ubur itu kan tipis dan tidak memungkinkan untuk adanya sistem pernapasan. Terus ubur-ubur cara nafasnya gimana? Nah, bagus. Oh iya, cara nafasnya gini ya. Yang untuk melengkapi kekurangan dari penjabaran materi kami tadi. Yang akan dijawab lagi oleh Ayu. Pada film Solenterata, itu tuh tidak memiliki pernafasan dan pencernaan. Pada Solenterata, makannya gastrovaskular tadi. Dia tuh satu lubang tempat masuk makanan, tempat keluarnya makanan.
Dikeluarkan permukaan tubuh. Jadi nggak ada kayak manusia ada hidung, ada tenggorokan, nggak kayak itu doh, ada paru-paru, nggak itu doh. Dia tuh menggunakan permukaan tubuh dia untuk bernafas. Kata tuh memakan udang yang kecil, krustasea. Udah rebon. Krustasea ya. Ya, krustasea. Antennya. Ya, tapi yang kecilnya yang nggak besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Muska ada pertanyaan kepada kelompok Heranita. Saya ingin bertanya tentang ubur-ubur. Saya pernah membaca ubur-ubur itu bisa mengalami proses transdiferensiasi. Nah, itu tuh katanya tuh karena proses itu tuh ubur-ubur tuh nggak bisa mati. Oh, nggak ada Oh ya, dia nggak punya penuaan. Ya, Bisa bagus. saja. Dari kelompok 4 yaitu kelompok nematoda, ingin bertanya pada kelompok 2 yaitu film Cnidaria. Nidaria atau soilen? Nama lain dari Mengenai reproduksinya. Kalau Cnidaria itu reproduksinya secara aseksual dan juga secara seksual. Mana yang lebih dominan dan apa proses yang sebelum kenapa bisa terjadi proses itu? Apa penyebab atau latar belakangnya sehingga dia memilih aseksual atau dia memilih seksual? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengenai pernyataan kita tadi ya, yang lebih dominan adalah seksual. Dikarenakan pada awal fase itu medusa jantan dan medusa betina itu diploid menghasilkan sel gamet, sperma dan sel ovum. Jadi melakukan fertilisasi dia. Kemudian jelasin ini. Kemudian fasenya gini. Medusa dewasa jantan dan betina diploid itu ini dia menghasilkan sel gamet, sperma atau sel telur yang haploid. Ini dia haploid. Kemudian dibuahinya lah sel telur yang haploid juga. Jadi akhirnya dia menjadi zigot yang 2N. Fertilisasi itu terjadi secara eksternal di dalam air. Jadi dia dalam air bukan di dalam substrat. Nah, itu yang akhirnya menjadi polip. Kecil yang bertentakel itu disebut dengan skifistoma. Tuh skifistoma itu membentuk strobilus. Strobilus itu itulah yang vegetatifnya tuh. Jadi nampak ada dominan yang generatifnya lagi. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang mendukung penjabaran kami yang kurang lengkap tadi. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.